Bismillahirrahmanirrahim. Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuriddin ya waddin. Assalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Kemarin sampai fadilah ilmu dan ulama, karena penjelasan atau panjang jadi sempat beberapa episode ya. Nah, episode terakhir aja lah, jangan banyak-banyak. Nabi bersabda, fadlul alim alal abid ka fadlil qamari lailatul badri ala sairil kawakib. Keutamaan seorang alim atau ahli ilmu atas ahli ibadah itu seumpama utamanya rembulan purnama ala sairil kawakib atas seluruh bintang-bintang. Jadi seorang alim diumpamakan rembulan purnama, bulan tengah bulannya, bulan tengah bulannya. Bahasa Arab itu bulan macam-macam. Bulan yang hitungan hari 30 atau 29 itu namanya syahrun. Tapi kalau bulan, wujud bulan betul, itu namanya komarun, komariah bulan. Kalau bulan yang jadi istilah untuk siklus metabolisme wanita namanya haid. Datang bulan. Bulan-bulan aja udah beda. Itu ya. Kalau di kita ya sebulan bodoh bulan nih. Nah, seorang alim itu diumpamakan sebuah bulan purnama di atas bintang-bintang yang ada di langit. Jadi tentu terang rembulan purnama itu. Maksudnya seorang alim itu yang mengamalkan ilmunya lebih utama dari ahli ibadah yang bodoh. Nah, yang ibadahnya itu tidak didasari ilmu. Jadi tingkatannya ya beda. Termasuk tingkatan di akhirat, surganya orang alim pun beda dengan surganya orang yang biasa. Makanan, minumannya juga diberikan fasilitas yang berbeda. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Dalam hadis bin Qudri Nabi sabda fadlul alim alal abid ka fadli ala ummati juga ya. Jadi keutamaan seorang alim di atas seorang ahli ibadah itu sebagaimana Rasul dibandingkan dengan umatnya. Nah, tentu mulia Rasul. Ghazali mengatakan, perhatikan bagaimana Nabi menjadikan ilmu itu standar derajat kenabian. Nabi itu pasti fatonah, pasti cerdas berilmu. Dan Nabi itu bodoh. Dan bagaimana beliau menurutkan derajat amal dari ilmu. Semata-mata dari ilmu. Amal itu sempurna karena ada ilmunya orang yang beramal itu. Lalu tidak berilmu atau kurang berilmu, amalnya itu malah tidak dianggap ibadahnya. Jika ibadah ternyata tidak berilmu, sekalipun ia benar-benar beribadah, maka bisa jadi ibadahnya tidak dianggap. Walaupun secara fikih sah. Secara fikih sah ya. Rasulullah bersabda, "Maqala yata'allam liyata'allam ilman ghafara lahu qabla an yakhtuwa." Barang siapa yang berpindah dari satu tempat ke tempat lain, kemudian dia itu untuk mencari ilmu perpindahannya, maka dijamin dosanya diampuni sebelum dia. Kemarin sampai itu ya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, naumul alim afdal. Tidurnya orang alim itu lebih utama. Min ibadatil jahil, dari ibadahnya orang yang jahil tidak berilmu. Karena ibadahnya orang jahil itu kadang campur-campur.
campur-campur dia. Bisa jadi ketambahan rakaatnya, harusnya sujud sahwi dia ulangi lagi. Terus gitu nggak selesai-selesai. Aina naumul alim alladhi yurai adabul ilmi, yaitu orang yang senantiasa menjaga adab-adabnya ilmu. Lebih baik daripada orang yang beribadah tapi jahil yang tidak tahu ilmu. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama baban minal ilmi, barang siapa yang mengaji satu bab saja dari ilmu, ya'malu bihi aw lam ya'mal bihi kana afdalu min an yusalli alfa rakaatin tatokan. Diamalkan atau enggak mengamalkan, baru ngaji saja itu sudah jauh lebih baik daripada salat sunnah 1000 rakaat kemarin. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, al-alim idza lam ya'mal bi ilmihi la'ana al-ilmu min jawfihi wa yul'inuhu kullu syai'in tala'at alaihi syamsu. Tapi ingat, orang alim itu jangan juga istilahnya dia malas-malesan. Justru malah menggunakan keadaan untuk berbakti. Itu dia dilaknat. Karena tidak mengamalkan ilmunya, dia dilaknat. Bahkan yang melaknat itu adalah seluruh makhluk, di mana tempat itu terkena sinar matahari. Tala'at alaihi syamsu, yang di mana matahari terbit di sana. Waktu itu hafadzatu kulla yaumin khataman ala sufatiha abdun aisun. Dan dia akan ditulis oleh malaikat hafadzah. Malaikat hafadzah, malaikat penjaga kanan kiri kita, menulis ini hamba yang aisun min rahmatillah, hamba yang putus asa dari rahmatnya Allah. Jadi dia nggak mau beramal dengan ilmunya, itu dianggap hamba yang putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Abdullah, ya mudhi' huquqi sayyidihi, ya man la ya'mal bi ilmihi alaika la'natullah. Jadi malaikat mengatakan, wahai hamba Allah, artinya orang yang berilmu tapi dia justru tidak menggunakan ilmunya atau malah memanfaatkan ilmunya untuk kepentingan-kepentingan yang tidak benar. Itu gila. Ya Abdullah, wahai hamba Allah, ya mudhi'u huquqi sayyidih, yang menyia-nyiakan haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya man la ya'mal bi ilmi, wahai hamba yang tidak mengamalkan ilmunya. Alaika laknatullah, bagimu laknat damta naza'allahu ruhahu ala ghairi syahadah. Dan nanti ngerinya ketika dia meninggal, dia akan dicabut ruhnya dengan tanpa membawa syahadat. Wa yahrumu alal iman, mati diharamkan atasnya dalam keadaan iman. Jadi tidak akan beriman. Jadi perhatian bagi orang yang suka menjual ilmu, kadang ya memanfaatkan untuk kepentingan duniawinya. Bahayanya adalah nanti ketika meninggal, dia tidak dijamin meninggal dalam keadaan iman. Qala sallallahu alaihi wasallam, man zara aliman, barang siapa yang mengunjungi seorang alim. Ini anjuran kita untuk berkunjung kepada para guru. Barang siapa yang mengunjungi seorang alim, faka'annama zaroni, maka seolah-olah dia telah menziarahiku. Jadi saking mulianya orang alim ya. Dan sebelumnya itu tadi ancaman bagi alim. Nah ini fadilah lagi kepada orang yang alim. Orang yang mau mengunjungi orang yang alim itu hakikatnya mengunjungi Rasul, karena orang alim itu adalah warisnya Rasul. Waman sofaha aliman fa'aka'annama sofahani,
Barang siapa yang bersalaman kepada seorang alim, maka seolah-olah dia telah bersalaman dengan aku. Wa man jalasa aliman faka'annama jalisani. Siapa yang duduk bermajlis dengan orang berilmu, maka seolah-olah dia telah duduk bersamaku di majlisku. Fit dunia, di dunia. Jadi kalau mau merasakan nikmatnya duduk bersama Rasul, seolah-olah bersama Rasul, maka kita perbanyak duduk bersama majlisnya orang berilmu. Wa man jalasani fid dunya, dan barang siapa yang terbiasa duduk bermajlis denganku di dunia, ajlastuhu ma'i fi yaumil qiyamah. Nanti akan ada sama Rasul duduk bareng bermajlis dalam majlisnya Rasul di hari kiamat. Wa an Anas bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, qala an zaro aliman faqad zaroni, barang siapa yang berziarah atau mengunjungi seorang yang alim, maka sungguh dia telah menziarahiku. Wa man zaroni wajabat lahu syafaati, dan barang siapa yang mengunjungiku pasti dia akan mendapatkan syafaatku. Salah satu cara kita mendapatkan syafaatnya Rasul, syafaat yang sering dielu-elukan, didambakan oleh semua kaum muslimin mukminin, caranya dengan mengunjungi para guru, para alim. Wa kana lahu bi kulli khidmatin ujiza syahid, dan setiap langkah kakinya dalam mengunjungi gurunya, dalam mengunjungi orang alim itu dihitung sebagai pahala orang yang syahid. Ini sangatnya, langkahnya saja diberikan pahala syahid. Wa Nabi Hurairah qala sami'tu Rasulullah sallallahu yaqul man zara aliman dhamantu lahu 'ala Allahil jannah. Ada Nabi, barang siapa yang mengunjungi seorang yang alim. Karena mengunjungi orang yang alim itu kan pasti yang obrolannya ilmu. Barang siapa yang mengunjungi orang yang alim, maka Rasul menjaminnya atas izin Allah, dijaminkan al-jannah, dijamin surga. Wa an Ali bin Abi Thalib, dan dari sahabat Ali bin Abi Thalib annahu qala, beliau mengatakan qala Rasulullah SAW, Nabi bersabda, man zara aliman ay fi qabrihi. Nah, bagaimana kalau guru kita, kiai kita, ustadz kita sudah meninggal? Orang yang alim yang kita kagumi, kita banggakan sudah meninggal. Ini dikatakan man zara aliman, barang siapa yang menziarahi orang yang alim, ay fi qabrihi, di kuburnya, tsumma qara indahu ayatan min kitabillah, kemudian dia membaca satu ayat saja dari kitab Allah, a'tahullahu ta'ala bi'adati khutwatihi usuron fil jannah. Allah menjadikan setiap hitungan langkah kakinya itu adalah kusuron, bangunan istana, bangunan yang terbaik di surga. Setiap langkahnya. Ini hadisnya ya. Wa kana lahu bi kulli harfin qara'ahu ala qabrihi usira fil jannah. Dan setiap hurufnya nanti juga dibangunkan istana di surga. Kadza fi Riyadhus Shalihin, demikian dikatakan di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Jadi itu sekelumit sekilas tentang fadilah kita menuntut ilmu dan memuliakan berilmu. Bab yang kedua, al-babu tsani fi fadilati la ilaha illallah, menjelaskan tentang keutamaan kalimat la ilaha illallah. Qala al-Faqihani, berkata Imam al-Faqihani, anna mulazamata dzikriha inda dukhulil manzili tunafiyul faqra. Jadi kata Imam al-Faqihani bahwa memulazamahkan, membiasakan membaca kalimat la ilaha illallah, membiasakan membaca kalimat la ilaha illallah idza dukhulil manzili, ketika dia masuk rumah,
Baca la ilaha illallah yang selain assalamualaikum, jadi baca la ilaha illallah. Nah, maka kalimat tersebut akan menolak kefakiran. Jadi orang yang membiasakan itu insya Allah kebutuhannya akan tercukupi. Waqad warada anna man qala la ilaha illallah wa maddaha hutimat lahu arba'atu alafi dzambin minal kabair. Dilanjutkan lagi bahwa siapa yang membaca la ilaha illallah dengan memanjangkannya la ilaha illallah, hutimat maka dihancurkan, digugurkan atau gugurlah baginya 4.000 jenis dosa besar. Jadi 4.000 dosa besar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala akibat la ilaha illallah. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, fa illam yakun lahu syai'un minal kabair. Ya Rasul, gimana kalau orang tadi yang biasa mulazamah la ilaha illallah mau masuk rumah itu tidak punya dosa besar? Kemudian Rasul menjawab, yughfar li ahlihi wa li jiranihi. Kalau dia tidak mempunyai dosa besar, maka pahala daripada la ilaha illallah itu tadi diampunkan untuk keluarganya dan para tetangganya. Jadi kita jadi muslim, jadi mukmin itu tidak bisa egois. Kita makhluk sosial juga. Nah, Islam mengajarkan kita untuk juga peduli kepada sesama. Termasuk salah satu hadisnya Rasul mengatakan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah muliakan tetangganya ini. Salah satu cara memuliakannya ya dengan mulazamahkan kalimat la ilaha illallah ketika hendak mau masuk rumah. Nah, kalau kita tidak pernah berlaku dosa besar atau tidak punya dosa besar, maka fadilah daripada kalimat yang kita lafadzkan, kita mulazamahkan tersebut, itu menjadi hadiah bagi tetangga dan saudara-saudara kita. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sabda, man qala kulla yaumin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi'atan marrah jaa yaumal qiyamati wa wajhu kal qamari lailatal badri. Barang siapa yang setiap harinya, setiap hari ya, dia membaca kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi'atan marrah 100 kali. Jadi 100 kali hitungannya ya. 100 kali minimal kita membaca la ilaha illallah tiap hari. Jadi kalau kita biasa habis saat subuh itu ya, kan tenang la ilaha illallah coba 100 gitu. Atau kalau mau dibagi salat 5 waktu ya 20-20 lah ya. Itu. Setiap hari 100 kali, maka nanti orang itu akan datang di hari kiamat yang wajahnya bersinar seperti bulan purnama. Yaitu bulan purnama adalah bulan yang sempurna bulatnya ya. Itu dikatakan bulan pada malam ke-14. Kalau tanggalnya 29 ya 14, kalau tanggalnya 30 ya 15. Wa qala sallallahu alaihi wasallam afdhalu dzikri la ilaha illallah. Rasulullah bersabda, zikir yang paling afdol, paling utama itu adalah la ilaha illallah. Wa afdalu doa alhamdulillah, dan doa terbaik adalah alhamdulillah. Jadi ingat guru kita di Surabaya dulu, yang diminta doa dikasih alhamdulillah, itu doa terbaik. Karena doa memuji segala nikmatnya Allah, tidak ada yang lepas dari nikmatnya Allah. Kita bilang alhamdulillah saja itu nikmatnya Allah. Kenapa? Karena banyak teman-teman saudara kita yang lidahnya keluh. Kita kemarin berkunjung ke pesantren Abata di Temanggung itu. Karena pesantrennya spesial untuk teman adik-adik yang berkebutuhan khusus tunarungu. Maka orang yang tunarungu itu dari kecil dia tidak bisa ngomong. Ya, jadi betapa nikmat ya bisa ngomong.
Kemarin pengurusnya cerita ketika itu ada umur sekitar hampir 10-an tahun. Dari kecil dia tidak bisa manggil bapaknya. Karena memang dia nggak bisa ngomong. Sebab tunarungu. Tunarungu terus tidak terbiasa mendengar kalimat. Dia nggak bisa seumur-umur, umur 7 tahun, 8 tahun, sampai 10 tahun nggak bisa ngomong sama sekali. Akhirnya dipondokkan di Abata tadi. Kemudian diajari ngomong. Bukan bahasa isyarat verbal. Diajari ngomong. Kemarin dijenguk oleh bapaknya, oleh tuanya dari Kalimantan. Dia menyambut bapaknya, Assalamualaikum, bapak gitu, bapaknya nangis. Cuman ngomong gitu aja. Jadi bahasa atau nama. Ya, nama itu ya bahasa. Itu nikmat terbesar. Dan itulah nikmat yang menjadikan Adam dahulu menjadi disegani oleh makhluk-makhluk di langit. Jadi Adam menjadi pemimpin makhluk langit waktu itu. Yang akhirnya dia ceritanya dihasut oleh iblis. Iblis punya sifat hasut kepadanya sehingga dia dilaknat sampai sekarang. Itu nikmat kita ngomong. La ilaha illallah, alhamdulillah, itu kita bisa ngomong sejak alhamdulillah sudah merupakan nikmat yang besar. Nah, mungkin itu dulu ya, daripada nanti keputus di jalan. Kira-kira ini ada chat dari Mas Widi Jakarta ini. Chatnya apa tadi? Niku termasuk ngirim leluhur sanes Pak Yai. Yang tadi Ngirim leluhur. Oh, ngirim leluhur. La ilaha illallah itu sendiri namanya kalimat tahlil. Halala yuhallilu tahlilan. Dikatakan tahlilan itu karena memang di situ baca kalimat tahlil. Cuman terus ada ada sholawat, ada bacaan Quran ya. Tadi disebutkan barang siapa yang berziarah kepada seorang yang alim, kemudian orang itu sudah meninggal, kemudian kita ziarahi kuburnya, kemudian kita bacakan Al-Quran di sisi kuburnya, maka setiap huruf-hurufnya itu akan dijadikan oleh Allah sebagai istana, bangunan yang megah untuk kita. Jadi bacaan itu pasti sampai. Nah, kalau di mazhab kita, mazhab Syafi'iyah itu, setiap doa ketika selesai tahlilan itu pasti ditambahi Allahumma taqabbal wa ausil. Ya Allah terimalah dan sampaikan apa sawaba ma qara'nah, apa-apa yang kita baca minal Qur'anil azim. Itu untuk leluhur kita. Ada tahlilnya, ada bacaan Qur'annya. Ya kalau kita niatkan kita kirim ya sampai gitu aja. Akhirnya ya dengan kita dorong dengan doa itu tadi, niatnya kita bacakan untuk si fulan. Ya, terutama untuk guru-guru kita, baik yang sudah meninggal ataupun yang masih hidup, orang tua kita juga. Kita sebut satu kalau perlu. Jadi kita setiap habis sholat subuh ya kan waktunya panjang, kalau sholat biasa kan pendek, apalagi maghrib ke isya, apalagi ini puasa, kita mau kirim-kirim bacaan itu kan kalau belum makan kan jadi ingat menu di rumah, jadi nggak konsen. Tapi kalau habis subuh itu waktunya agak panjang. Kebaikan apapun dari seorang anak yang soleh itu insya Allah akan sampai kepada orang tuanya atau kepada guru-gurunya, karena ngajari kita kan guru kita. Jadi MLM pahala yang besar itu ya guru, jadi guru terbaik. Naman sana sunnatan hasanatan itu kan, siapa membuat sunnah yang baik. Jadi guru itu membuat sunnah yang baik, ngajari anak-anaknya, ikut sunnahnya Rasul, ngajari murid-muridnya, dia dapat pahala juga itu.
Man dalla ala khair falahu mislu ajri fa'ilih. Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan. Nah, guru itu menjadi penunjuk kebaikan. Falahu mislu ajri fa'ilih, maka baginya ia akan mendapatkan kebaikan atau pahala bagi orang yang melaksanakannya. Wong kalaupun tidak dilaksanakan pun gurunya juga tetap dapat pahala. Pahala apa ya? Pahala dakwah, pahala ngajar. Minimal pahala amar ma'ruf nahi munkar kan dapat. Minimal dapat amar ma'ruf. Mungkin ada yang lain, mungkin